Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Dia berburu ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga ayahnya. Pada suatu hari, Sangkuriang dengan ditemani si Tumang kembali melakukan perburuan di hutan. Sangkuriang berniat mencari Kijang, karena ibunya sangat menghendaki memakan hati Kijang. Setelah beberapa saat mengelilingi hutan dan tidak menemukan Kijang, Sangkuriang melihat seekor babi hutan yang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang yang sudah lelah pun langsung menembak dengan alat panahnya, tetapi tidak mengenai si ekor babi hutan tersebut. Lalu ia memerintahkan si Tumang untuk mengejar babi hutan itu. Namun sangat aneh, si Tumang yang biasanya penurut, ketika itu tidak menuruti perintahnya. Contoh soal, saat Sangkuriang memanah si Tumang, berapakah sudut yang terbentuk pada busur panah? Jawabannya, dari gambar tersebut terbentuk sebuah segitiga sama sisi yang memiliki total 180 derajat, sehingga dengan masing-masing sudut 60 derajat. Sangkuriang menjadi marah. Ucapnya, jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu. Ancaman Sangkuriang seakan-akan tidak dipedulikan oleh Tumang. Karena jengkel dan marah, Sangkuriang lantas membunuh si Tumang. Hati anjing hitam itu pun diambil dan dibawa pulang ke rumah. Sangkuriang memberikan hati tersebut kepada ibunya untuk segera dimasak. Tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya. Dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Setelah itu, Sangkuriang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Maka tak terperikan amarah Dayang Sumbi kepada Sangkuriang ketika dia tahu hati yang dimakannya adalah hati si Tumang, yaitu suaminya. Lalu dia meraih centong nasi yang terbuat dari kayu dan memukul kepala Sangkuriang hingga kepala Sangkuriang terluka. Sangkuriang yang sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sangkuriang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana dijumpainya seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Lalu, pada suatu hari, Sangkuriang meminta pamit untuk berburu. Dia meminta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan. Maka, kemudian dia mencari upaya untuk mengagalkan lamaran Sangkuriang. Dia mengajukan dua buah syarat. Yang pertama, dia meminta pemuda itu untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai. Dan yang kedua, itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar terbit. Malam itu pun Sangkuriang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia menggerakkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sangkuriang mengira hari sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah, oleh karena itu berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung. Sekarang yang bernama Takuban Perahu. Contoh soal, saat Sangkuriang menendang perahu, berapakah sudut pada perahu yang ditendang tersebut? Jawabannya, total sudut pada trapesium adalah 360 derajat. Maka bisa dihitung di setiap sudut A, B, C, dan D. Diketahui sudut D sama dengan sudut C, yaitu 65 derajat. Berarti sudut A sama dengan sudut B, maka bisa dijumlah sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat, dan sudut C plus sudut D sama dengan 180 derajat. Dapat dihitung bahwa sudut A sama dengan 180 dikurang 65 derajat sama dengan 115 derajat. Sehingga sudut A dan sudut B adalah 115 derajat.